diskusi belajar tentang hati-hati gunakan jari jemari. Oke. Wih. Aduh, audiensnya hari ini luar biasa ini. Pitil, apa kabar Pitil? Gini, kita mulai dari mana ya bro bahas? Jadi hilang concern ya, gara-gara orang-orang hebat nih join. Jangan outload Til. Iya, ya dengan perkembangan apa ya, komunikasi, media elektronik, media komunikasi ngebawa kita bebas ya. Yang ada, bahkan ada banyak apa ya, sebut aja lah Instagram, sebelumnya ada Facebook. Nah, menurut bro sendiri nih, menurut lo sendiri, dengan perkembangan itu semua seharusnya justru membawa ke arah yang lebih baik atau kita kebawa ke arah yang buruk? Itu yang pertama. Yang kedua, salah nggak sih kalau kita mengaktualisasikan diri di setiap media-media yang kita punya? Monggo bro, mana? Nah, memang nggak bisa dipungkiri, sekarang kan zamannya medsos ya, maksudnya zaman kita tuh, nah terutama umuran kita ini sebenarnya generasi yang beruntung, karena kita hidup di zaman pra-teknologi, dari waktu kecil kita dulu kan nggak punya handphone, ya kan, punya jam aja udah keren banget gitu. Sekarang kita ngalami yang namanya teknologi gitu kan, yang luar biasa. Nah terus artinya memang sekarang dunianya nggak bisa kita cegah, bahwa perkembangan informasi, terus juga berita-berita yang banyak beredar gitu, yang bisa mempengaruhi hidup kita kan. Nah terus tadi pertanyaan lu gimana bro? Harusnya membawa positif atau negatif gitu ya? Iya, seharusnya. Jadi, ya kita nggak akan bisa menghalangi atau membatasi perkembangan dunia komunikasi, media segala macam kan. Ya itu semua. Betul. Ya akhirnya ngebawa kita seharusnya membawa kita ke hal yang baik atau membawa kita ke hal yang buruk. Itu yang pertama bro. Yang kedua, salah nggak sih kalau kita mengaktualisasikan diri di medsos gitu? Ya kalau ke arah yang baik atau ke arah yang buruk sebenarnya tergantung kitanya. Kayak misalnya gue kasih ilustrasi, pisau itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah jadi misalnya pisau dapur, di berita nih misalnya kita dengar ada orang dibunuh sama pisau dapur gitu, dia pakai pisau dapur buat membunuh orang. Bukan berarti kita harus buang semua pisau dapur kan, tapi yang bermasalah kan orangnya. Demikian juga dengan teknologi gitu, jadi bisa jadi baik, bisa juga jadi buruk. Ini tergantung kita yang menggunakan. Kayak misalnya positif ya, sekarang dengan teknologi karena pandemi ini kita bisa belajar dari rumah, itu kan positif kan. Artinya kita nggak harus datang, tapi kita tetap dapat informasi, kita dapat materi, kita bisa upgrade diri kita gitu. Itu yang positif. Tapi yang negatif juga misalnya narkoba gitu, transaksi narkoba bisa dikendalikan dengan teknologi, misalnya dari handphone. Bahkan yang ngendaliin itu kan di lapas. Jadi hal-hal kayak gitu maksudnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung yang menggunakan, tergantung tujuan kita mau pakai itu buat apa. Gitu. Terus soal aktualisasi diri, memang kan setiap orang punya potensi ya, punya bakat, punya kehidupan, dan mereka pengen mungkin itu diketahui sama orang lain gitu kan. Kita beraktualisasi diri, mengembangkan potensi kita, nggak salah selama tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau based on Bible kan gitu kan, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi artinya lewat usaha kita mengaktualisasi diri kita itu, kita belajar, kita mengupgrade diri, kita juga memaksimalkan apa yang Tuhan kasih,
mengasah talenta kita dan kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa tahu dengan hal itu orang lain juga bisa terinspirasi kan. Artinya mungkin kita dulunya pemalu gitu, terus kita bikin konten gitu kan, kasih informasi yang positif. Mungkin selama ini mereka nggak tahu informasi itu, tapi mereka lihat konten kita jadi tahu gitu kan, diberkati. Misalnya sederhana aja, kita bikin konten soal masak gitu kan misalnya. Jadi yang nggak bisa masak jadi tahu, oh caranya masak ini kayak gini gitu. Misalnya bikin triks atau tentang apapun gitu. Jadi sebenarnya nggak salah, tergantung tujuan kita sih soal aktualisasi diri kita itu. Benar, gue setuju. Nggak ada yang salah dalam hal pengaktualisasian diri gitu. Karena memang pertama yaitu medsosnya lu, yaitu itu sebetulnya kayak tongkrongannya lu gitu. Yaitu dunianya lu ya lu mau isi dengan apa ya terserah. Dalam hal bicara tentang ini belum masuk ke kita sebagai orang Kristen gitu. Maksudnya secara umumnya ya sah-sah aja gitu. Lo mungkin ada banyak yang gue ketemuin juga di beberapa orang gitu, beberapa yang gue ketemuin langsung dan dengar cerita juga, ada banyak yang ya tadi ya terserah gue lah, gue pengen nulis apa di medsos gue, di status gue mau posting apa di status gue, ya itu haknya gue. Ya bener sih, nah, dalam hal itu bener, tapi bukankah kita juga manusia yang harus melihat sekeliling kita juga kan, yang harus memperhatikan sekeliling kita juga. Nah bagaimana nih bro, menurut bro untuk ini haknya gue, tapi di dalam haknya gue juga gue harus memperhatikan orang-orang yang sekitar gue, atau dalam hal misalnya IG ya followers gue juga, atau orang-orang yang nanti akan melihat status gue, ketikan gue, postingan gue. Ini bagaimana gitu buat bro sendiri untuk melihat ini dan menerjemahkan, mengantisipasi ini semua dalam hak, ada hal-hal yang kita perhatikan juga, gimana bro? Nah gini, negara kita kan negara hukum ya, maksudnya memang ada rule yang harus kita taati sebagai warga negara, termasuk juga dalam dunia medsos kan. Di beberapa tahun belakangan ini kan pemerintah keluarin UU tentang ITE ya, jadi bisa jadi kalau misalnya itu dilanggar gitu lewat medsos kita, mungkin kita menyebarkan hoax, fitnah, atau ujaran kebencian, atau tindakan provokasi gitu, itu bisa jadi jerat hukum buat kita. Jadi artinya memang oke, ini memang medsos kita, ini memang kehidupan kita, tapi ada rule, ada batasan di mana sesuatu itu boleh kita share di publik, ada sesuatu juga yang tetap harus kita keep untuk diri kita sendiri gitu. Artinya nggak semua yang kita alami itu harus kita share gitu. Contoh sederhana gitu, misalnya kita lagi ngalamin problem rumah tangga gitu misalnya, pasangan kita gitu, atau masalah apapun gitu, terus kita share tentang itu di medsos kita. Yang pertama itu pasti nggak akan membawa solusi ya, kita nggak dapat solusi dari tindakan kita itu. Yang kedua pasti itu akan ngebuka aib kita dan justru mungkin menambah masalah baru, karena belum tentu yang kita share itu jadi berkat orang lain. Misalnya itu berkaitan dengan orang lain, belum tentu yang kita share itu orang lain bisa terima. Kalau itu informasi yang benar, dan sekalipun itu benar, kalaupun itu menjelekan orang lain kan pasti dia nggak akan terima juga. Kita bisa dituntut dan lain sebagainya. Jadi artinya kita memang punya kebebasan pendapat. Kita boleh bersuara apapun, tapi ada rule di mana kebebasan kita itu dipelihara. Jadi waktu kita langgar itu, kita udah nggak bebas lagi karena kita terjerat sama hukum. Nah, based on Bible, artinya kita juga, hidup kita kan harus jadi berkat nih. Kita kan dipanggil buat jadi berkat. Jadi artinya kita harus mikir bahwa kalau misalnya kita gunakan medsos kita ini, kita posting sesuatu atau kita share sesuatu, yang pertama, apakah ini jadi berkat buat orang lain? Yang kedua, apakah ini mempermuliakan nama Tuhan gitu? Atau nggak usah itu deh, misalnya apakah ini berguna, ini ada gunanya nggak sih gitu? Atau cuma nambahin masalah, bikin masalah gitu. Tapi kalau misalnya itu jadi nggak, efeknya jadi nggak bagus, ya mendingan kita nggak usah share gitu. Benar-benar. Ya, yang tadi gue tertarik yang ngomong soal tadi tuh, masalah pribadi. Kalau bicara tentang masalah keluarga, suami istri kan ini pelajar nih.
Kasih contoh kayak masalah sama pacar lah ya gitu ya. Waktu lagi apa falling in love-nya gitu, lagi cinta-cintanya postingnya yang ya gitu kan, yang happy-happy. Tapi ketika ada masalah, postingnya beda nih. Maki-maki lah, segala macam lah. Buka-buka aib, ngata-ngatain. Ya itu tadi, makanya dalam hal apa penggunaan, kalau emang kita mau bermedsos gitu, bermain medsos, kita pun harus dewasa juga menurut gua sih bro ya. Jangan sampai suasana hati itu dilimpahkan ke medsos gitu. Jadi kadang-kadang kan ada banyak begitu ya. Gue melihat ada banyak yang seperti itu, kalau lagi happy posting yang happy, tapi kalau lagi punya masalah, waduh, mulai lah tuh. Ya kan? Jadi memang tadi intinya yang gue bilang tadi, memang kita harus dewasa sih. Kalau memang lu mau bermain medsos apapun itu, ya lu harus dewasa dan lu harus tahu tujuannya apa, gunanya buat apa. Apalagi kalau kita mau gabungin maksudnya bukan gabungin, kaitin ke soal Kristen gitu, anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang seharusnya punya nilai-nilai yang lebih tinggi gitu ya dari yang pada umumnya. Yang bilang kalau seandainya gue tulis ini, kira-kira yang ada yang nyakitin nggak ya, atau nanti ada yang tersinggung nggak ya, kecuali memang itu sengaja memang dibuat, lu posting itu, lu tulis status itu memang untuk nyindir orang misalnya gitu kan. Ya gua sebetulnya malah medsos itu menggambarkan diri kita yang sebenarnya menurut gua. Nah, lu setuju nggak bro kalau medsos itu adalah gambaran kita yang sebenarnya tuh kadang-kadang di medsos bisa kelihatan? Bisa juga kayak gitu. Nah, cuman masalahnya medsos ini kan ngeblow cuman hal-hal yang bagus kan. Lebih seringnya dunia maya itu kita tampilkan citra diri kita itu yang pengen kita tampilin gitu. Jadi kebanyakan yang diposting ya yang bagus-bagus gitu. Jadi bisa juga itu menggambarkan kita, bisa. Tapi menurut gua nggak 100% the real kita, karena kebanyakan orang posting di medsos pasti yang rohani, yang bagus gitu kan. Bener. Gue potong bentar bro. Bener. Maksudnya gue juga ngegambarin diri kita dalam arti sebetulnya kita hidupnya pakai topeng gitu kan, ngerti gak? Jadi bukan yang sebenarnya keadaannya kita coba posting itu untuk menunjukkan orang lain bahwa ini lo gua gitu. Padahal kita nggak kayak begitu sebetulnya gitu, kayak gitu. Maksud gue gitu salah satunya. Ya, jadi medsos itu kan sebenarnya kalau kayak bahasa marketing kan brand image ya, maksudnya itu ngebangun brand kita. Jadi yang punya medsos itu ya brandnya dibangun dari medsos itu kan, dengan postingan-postingan dia, dengan foto-foto, dengan segala sesuatu yang dia share. Jadi orang berpikir bahwa Rulan nih orangnya kayak gini loh, karena dia nge-share-nya hal seperti ini. Nah, bisa terbentuk brand seperti itu. Nah, cuman masalahnya kan medsos itu bukan diri kita yang sebenarnya, dan kita harus kasih batasan dunia medsos sama dunia kita yang sebenarnya. Lebih bagus kalau memang kita bisa tampilkan hidup kita yang sebenarnya melalui media sosial itu. Jadi artinya memang bukan pencitraan gitu. Tapi kebanyakan orang memang itu dua hal yang berbeda gitu. Karena nggak semua hal dalam hidupnya kan di-share, bisa diketahui semua orang di medsos. Nah, medsos juga sebenarnya harusnya memang jadi alat untuk kita berjejaring ya, secara positif kita berjejaring dengan saudara seiman, mungkin kita ngebangun pelayanan bisa juga, terus kita juga bisa kasih postingan-postingan yang memberitakan Injil lah, intinya gitu lah. Nah, gue juga dulu postingan-postingan gue zaman dulu juga kebanyakan yang kayak ya anak-anak alay gitulah ya, yang galau nggak jelas gitu. Tapi makin kemari gue pikir itu nggak ada gunanya juga gitu. Dan semakin kita dewasa, semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, kayaknya itu bukan tujuan kita bermedsos gitu. Jadi untuk orang-orang dewasa tuh mereka punya tujuan yang lebih dari sekedar cuman pengen ngasih tahu ini hidup gua seperti ini. Jadi memang ada tujuan spesifik gitu yang kita pakai supaya medsos itu jadi lebih efektif. Misalnya kalau kita pelayan Tuhan atau pendeta, ya
sharing gitu. Kalau kita pedagang, ya kita nawarin dagangan kita gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi ada tujuan sebenarnya. Iya, yang benar. Makanya tadi gue bilang sebetulnya kita mesti tahu dulu tujuannya kita ini apa. Sebelum menggunakan sesuatu kan kita mesti tahu dulu tujuan. Tapi kan setuju nggak sih lo kalau gue bilang begini? Apa? Medsos itu banyak dosanya. Dalam artian begini, bro. Ya tadi dengan kehidupan yang ternyata kita pakai topeng itu yang pertama, yang kedua dengan kita postingan kita yang ternyata hanya menonjolkan keangkuhan hidupnya kita. Terus lagi selanjutnya bicara tentang ya kayak sekarang nih, kalau di zaman sekarang di IG gitu ya, lagi ngetren kan yang namanya pastor gram, orang-orang rohani, hamba-hamba Tuhan di sana gitu, yang dimana mereka hanya berkomunikasi sesamanya mereka doang gitu, ya kan? Dan kalau seandainya orang biasa yang komen yang bukan siapa-siapa nggak pernah ditanggepin gitu. Nah, kadang-kadang ya tadi gue bilang, makanya gue bilang tadi sama gunanya sama lo setuju nggak kalau gue bilang medsos itu banyak dosanya? Kalau jadi curhat sih bro, lo komen gak ditanggepin ya? Makanya lo komen IG gue aja. Fakta maksudnya lo perhatiin deh, kalau seandainya Pasargram atau yang terkenal di itulah di medsos, kalau buat acara walaupun bayar, wah banyak loh yang ikut gitu. Terus kalau posting sesuatu, baru belum ada semenit, terus langsung yang like-nya banyak, komennya banyak gitu. Iya bro. Tapi kalau orang-orang yang biasa, yang ini ya nggak ada tanggapan. Nah, gimana bro? Tapi bukan itu intinya. Tadi yang balik itu sih cuman selingan aja. Nah, jadi gini sih kalau menurut gue, banyak pengikut atau banyak direspon itu bukan standar kebenaran sih ya. Jadi belum tentu yang banyak diikuti orang, banyak direspon, banyak di-share itu belum tentu itu hal yang benar gitu, Wis. Ada salah satu Kayeri. Apa kabar Kayeri? Jadi menurut gue standar kebenaran tuh bukan hanya itu diikuti banyak orang, di-share, di komen gitu. Itu bukan standar kebenaran. Kayak misalnya gue kasih contoh Yesus lah ya. Apa yang di-share benar gak benar, tapi juga dia punya banyak musuh gitu kan. Dari hidupnya dia banyak musuh, bahkan sampai dia disalib. Ya artinya memang kebenaran itu kan teruji gitu. Yang soal tadi medsos, Nick, gue mau ajak kita flashback ya, sebelum ada medsos, sebelum ada teknologi seperti sekarang, gimana dengan orang-orang dulu? Kan mereka pasti nge-share-nya lewat buku lah ya, lewat pengajaran mereka. Nah, kita balik ke Paulus lah. Contoh kata Paulus. Lu pernah berpikir, gua rasa Paulus nggak pernah kebayang kalau tulisan dia itu kan sebenarnya surat-surat ya. Dia tulis surat buat jemaat di mana, dia tulis surat buat Timotius, dia tulis surat buat siapa gitu. Gua rasa Paulus nggak pernah kebayang kalau suratnya itu bisa sampai memberkati hidup kita sampai hari ini, menginspirasi kita. Jadi artinya itu bagian dari medsos mereka zaman dulu gitu. Dan kita boleh bilang Alkitab itu kan ditulis sama kurang lebih 40 orang ya, di kurun waktu 1500 tahun, di mana mereka hidup di zaman berbeda. Tapi Alkitab itu, tulisan-tulisan itu bisa saling sambung menyambung gitu kan, saling menguatkan, saling menjelaskan, mengkonfirmasi, dan akhirnya di kanon jadi Alkitab kita sekarang yang menginspirasi banyak orang, mengubah hidup banyak orang. Itu ya kalau kita bilang zaman sekarang mungkin itu medsosnya mereka zaman dulu gitu. Jadi ada orang-orang yang terinspirasi dari Roh Kudus, ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan sesuatu, di mana tulisan mereka itu bisa mengubah dunia, bisa mengubah hidup banyak orang. Nah, kalau kita tarik ke zaman kita sekarang, mungkin tulisan kita ya udah pasti nggak bisa masuk ke Alkitab ya, tapi tulisan kita itu bisa aja waktu kita ngalami sesuatu, entah itu masalah, entah itu kesusahan, kayak gue ambil contoh, kayak Paulus itu banyak nulis
Alkitab, surat dia tuh banyak ditulis waktu dia ngalami penderitaan, waktu dia di penjara gitu, waktu dia ngalamin banyak masalah. Di situ dia tulis dan tulisan itu memang jujur menceritakan apa yang dia alami, perjalanannya dengan Tuhan, dan itu memberkati banyak orang. Dan bahkan sebagian besar perjanjian baru itu kan ditulis sama Paulus gitu. Nah, kalau kita implementasi ke zaman kita sekarang, ya bisa aja nih waktu masa pandemi kayak gini kita ngalamin masalah, kita ngalamin problem gitu, kita ngalamin kesukaran, dan waktu kita bergumul sama Tuhan, kita dapat sesuatu terus kita posting di medsos kita, ya siapa tahu itu nanti akan diingat sama orang, entah itu jadi rema buat mereka, entah itu memberkati hidup mereka gitu. Dan gue setuju kalau medsos kita ya harusnya dipergunakan seperti itu untuk menjadi alat Tuhan, bukan sekedar menunjukkan siapa diri kita. Setuju bro. Ya kayak yang kita lakuin aja sekarang bro, ya kan? live Instagram yang nonton berapa? Sekarang aja cuma 2. Apa? Tapi maksudnya kalau kita pelayanan tapi fokusnya terus masih tetap dengan quantity gitu, nggak akan jalan-jalan kalau menurut gue bro. Maksudnya gue yakin waktu itu pun kayak Bulus dan rasul-rasul yang lain pun nggak berpikir tentang berapa banyak nanti yang akan baca tulisan gue ya. Mereka nggak mikirin itu, mereka cuma jalanin aja. Halo Kapten, thank you. Halo bro. Iya kan gitu. Tapi bayangin kalau seandainya live Instagram siapa lah yang udah punya nama segala macem sih. Nah kalau seandainya kita compare itu, pusing kita, puyeng. Yang ada kita nggak bakalan jalan, nggak bakalan maju gitu. Kita akan merasa udahlah, kayaknya nggak ada yang ini nih, nggak ada yang menarik nih. Tapi ya tadi yang gue selalu bilang juga sama teman-teman yang lain, mulai aja dulu, jalan aja dulu. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah balik lagi ke soal bagaimana menggunakan jari jemari ini. Kadang pun bro, kadang hal yang kita tulis di sebuah status medsos gitu, atau postingan di medsos, kita berpikir itu baik. Tapi kadang tanpa kita sadar maupun kita sadar, kita tahu bahwa ketika kita posting sesuatu itu ada sesuatu yang kita pengen apa ya? Pengen tanda petik nyerang. Ketika kita kayak pengen nyerang seseorang atau sebuah status yang lain. Nah, untuk mengantisipasi ini semua, bro, ada nggak kira-kira yang lo bisa sharingin bahwa ya kalau lo mau posting aja, nggak usah mikir ini harus dibaca orang gimana tuh, bro? Susah sih ya, susah karena itu bicara soal ranah hati ya. Nah hati kan nggak ada yang tahu gitu. Hati itu nggak ada yang tahu. Kayak contoh kasus ini, waktu pelayanan Yesus. Yesus itu bukan berarti dia nggak pernah negor orang kan, ribut sama orang Farisi dan bahkan dikerbalikin orang jualan di Bait Allah itu pernah. Tapi marahnya Tuhan Yesus itu bukan marah untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk mempermalukan orang lain, tapi justru untuk mengingatkan mereka dan menyelamatkan mereka gitu. Jadi memang kayak misalnya orang tua kita marah sama kita nggak mau sekolah dipukul gitu. Nah mukulnya orang tua ini bukan karena dia benci gitu, tapi karena dia sayang, dia cinta. Nah sekarang balik lagi kita harus tanya sebelum kita posting sesuatu itu, motivasi kita apa? Kita pengen memberikan pencerahan gitu, pemikiran kita gitu, inspirasi dari Roh Kudus, atau kita cuma pengen nyindir orang lain bahwa orang itu salah, terus kita kasih tahu yang benar gitu. Nah, kalau misalnya motivasi kita benar, ya pasti akan benar. Karena Tuhan lihat kok sampai ke motivasi hati kita. Dan memang dengan postingan kita, itu kan nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Konsekuensi dari, misalnya kita yakin benar nih, kita posting sesuatu gitu, kita benar menurut pikiran kita benar, terus itu juga sesuai dengan Alkitab, benar gitu. Tapi bukan berarti itu bisa menyenangkan semua orang. Kayak Yesus, dia nggak menyenangkan semua orang. Dan yang dicari Yesus itu bukan
bukan follower, murid. Kayak tadi lo bilang, gimana live-nya cuman ditonton sedikit orang terus nggak respon gitu kan. Ya kalau lo baca Alkitab kayak Yesus gitu, dia tuh nggak pernah cari massa, dia tuh cari murid. Contoh ya, waktu orang dia bikin mujizat tuh, terus ribuan orang berbondong-bondong, dia langsung nggak bikin komsel di situ, nggak bikin gereja, nggak bikin apa, enggak. Justru dia pergi ke tempat yang sunyi, ya kan? Artinya dia menghindari kerumunan itu. Karena menurut dia, ini nggak penting, lu cuma mau mujizat, lu nggak mau jadi murid gua gitu. Kayak misalnya terakhir di Yohanes 6 itu dia soal Yesus ngajar soal roti hidup kan, yang dia berkata dagingku ini benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Nah di situ ribuan orang tadi yang ngikut Yesus itu semuanya pergi, tinggal 12 rasul. Nah 12 ini ditanya lagi, lu nggak pergi sekalian gitu. Jadi artinya Yesus itu pribadi yang luar biasa. Dia nggak pernah takut kehilangan pengikut gitu. Dia adalah murid, yang dia cari adalah orang-orang yang mau diubah, yang dia cari adalah sahabat gitu. Karena pengikut itu gampang kita dapat kalau kita sukses, kalau kita punya sesuatu, orang pasti akan ngikut kok. Tapi kalau cari murid, cari sahabat itu nggak gampang karena itu proses. Karena kalau pengikut itu dia nggak mau menderita, dia cuma ikut-ikutan aja. Kalau senang dia ada, kalau susah dia nggak ada. Itu pengikut. Tapi kalau murid, kalau sahabat, waktu senang, waktu susah, dia tetap akan ada. Bahkan Yesus bilang, sama rasul-rasul ini kan Yesus bilang, kamu orang-orang yang bertahan dalam setiap kesusahan yang aku alami, dan Tuhan menentukan hak-hak kerajaan. Jadi artinya yang dicari Tuhan itu ya murid. Nah buat kita yang lagi rintis pelayanan gitu, kita mau melayani Tuhan, kita mau ngebangun pelayanan pekerjaan Tuhan, kita nggak usah pusing cari follower, karena follower itu cuma ada waktu kita senang. Tapi kalau kita dapat sahabat, kita dapat partner, kita dapat murid, walaupun sedikit ya, cuma 12 orang kan rasulnya Yesus, tapi seluruh dunia diubah jadi Kristen. Betul. Gitu. Betul. Jadi, halo bro. Siapa? Ada teman gue ini, Rifka. Oh. Halo Rifka. Halo. Erwin. Teman gue itu bro, Erwin. Iya gitu. Gimana? Dan followers itu dan pengikut itu rata-rata cuman manfaatin doang kan? Cuman ya, maunya. Nggak semua sih. Nggak semua ya? Kalau gue semua loh. Nggak semua. Jahat lo berarti. Pikiran lo jahat berarti. Ya nggak sampai detik ini yang gue temuin orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang cuman ya tadi yang lo bilang cuman mau yang disasa senang doang. Yang kedua, yang tambahan dari gue yang sampai detik ini yang gue lihat, yang gue alami adalah ya kebanyakan mereka itu cuman mau memanfaatkan doang. Ya banyak hal yang bisa dimanfaatkan gitu ketika dia ikutin itu supaya dia bisa naik ini namanya, dan banyak hal. Tapi ya gue setuju banget, dan ini juga kekuatan penghiburan buat teman-teman Rokris, teman-teman pelajar yang mungkin nanti nonton di YouTube atau nonton dimanapun di IGTV nanti, bahwa pelayanan kalian di sekolah ya jangan sampai kalian terjebak dengan jumlah gitu, atau terjebak dengan respon teman-teman kalian, tapi fokus aja lakuin apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Dan gue percaya sih apa yang kita tabur di dalam kebenaran pasti ya kita akan menuai dalam kebenaran juga. Dan namanya kebenaran nggak semua orang mau di dalamnya. Jadi memang justru malah ya memang nggak maksudnya bukan berarti ini hal yang pasti, tapi patut dipertanyakan ketika kita banyak dikelilingi oleh orang-orang dengan massa yang banyak misalnya. Coba tanyakan apakah mereka benar-benar seorang murid Tuhan atau mereka hanya yang cuma ikut-ikutan. Jadi dan itu sering terjadi. Gue selain dengan cerita dan juga berapa kali melihat hal itu. Nah, balik lagi ke soal jari jemari, dan sebenarnya ini kaitannya jari jemari ini tentang tanpa kita sadar dengan apa yang kita lakukan di jari jemari ini lewat medsos kita udah banyak melakukan kesalahan gitu, melakukan pelanggaran juga. Nah, bagaimana caranya
buat kita bisa memanfaatkan medsos kita untuk menjadi alat yang minimal adalah mengubah hidup kita secara pribadi. Yang kedua, bisa memberkati orang-orang yang membaca. Bagaimana, bro? Ada nggak yang bro bisa sharing untuk hal ini, bro? Nah, kalau di Facebook misalnya, sebelum posting itu kan selalu ditanya, what do you think gitu kan, apa yang kamu pikirkan? Nah, kadang banyak orang yang posting sesuatu, mereka nggak mikir gitu. Mereka lagi kesel, mereka posting gitu. Isinya ya pasti kesel. Mereka lagi marah gitu. Mereka posting ya, isinya pasti marah-marah gitu. Jadi, buat gue sih... Kadang pakai ayat firman. Kenapa? Walaupun kadang pakai marah-marah. ayat firman. Marah-marah pakai firman. Jadi, maksud gue, ya mikir dulu gitu sebelum lo posting. Dan kalau gue sih berusaha apa yang gue posting di medsos gue mungkin nggak banyak ya, nggak sering aktif posting gitu, tapi setiap kali gue posting, kalau gue pribadi itu adalah perenungan gue, refleksi gue gitu, apa yang gue dapat dari kehidupan sehari-hari gue, pergumulan gue. Jadi kalau gue lebih banyak memposting sesuatu itu tujuannya untuk reminder diri gue sendiri. Jadi pertama kali gue posting itu adalah buat gue gitu, jadi gue nggak arahin itu untuk orang lain. Tapi misalnya orang lain ngerasa, diberkati atau gimana, ya itu tujuan lain gitu, itu puji Tuhan gitu. Bonus. Tapi yang gue posting selama ini adalah untuk reminder gue sendiri gitu. Terus yang kedua, mungkin ya kita harus jujur gitu dengan medsos kita. Kita harus posting sesuatu yang jujur gitu. Maksudnya ya nggak usah dibuat-buat, nggak usah terlalu yang pencitraan gimana. Terus juga kita harus mikir tadi batasan-batasan kan, apakah ini melukai orang lain atau enggak, ataukah ini melanggar hukum atau enggak. Nah minimal, ya itu sih, minimal sih itu. Tapi kalau mau lebih hebat lagi ya kita harus cari sesuatu gitu. Misalnya kita riset misalnya, ini lagi masa kayak gini, apa yang paling dibutuhin sih? Materi apa yang paling dibutuhin sih? Ya kita posting tentang itu misalnya. Informasi apa yang dibutuhin sih? Kita posting tentang itu, kayak gitu misalnya. Jadi ngejawab kebutuhan orang lain gitu. Ya setuju gue, bro, setuju banget. Jadi memang nggak bisa untuk diinin karena itu semua balik ke diri masing-masing. Setuju, bro ya. Tapi yang di sini yang bisa kita pelajarin, yang tadi dari share-nya Bro Agus adalah ya ketika lo mau posting sesuatu, lo mau nulis sesuatu, pastikan itu buat diri lo dulu. Yang pertama. Yang kedua adalah apapun yang lo posting itu adalah hasil perenungan pribadi lo sama Tuhan. Dan kalau seandainya pun ada yang merespon, ada yang merasa diberkati, itu adalah bonus, bukan tujuan. Karena kadang-kadang kita bermain medsos, tujuannya adalah supaya direspon, tujuannya adalah supaya di-follow, tujuannya supaya di-komen, tujuannya supaya di-like. Sehingga kita mencoba menaruh penilaian kita, sukses atau tidak sukses postingan atau statusnya kita adalah seberapa banyak di-like, seberapa banyak di komen, dan apakah medsos kita itu memberi dampak atau tidak, itu dilihat di dalam berapa banyak yang follow kita. Nah, kita udah terjebak di situ kan sebetulnya. Terjebak di situ. Ya, kita harus jujuran gitu, bahwa kita pun pernah terjebak di situ. Tapi di sini hari ini melalui sharingnya Bro Agus, kita diingatin lagi bahwa itu bukan tujuan, itu bukan tujuan. Tapi kalaupun itu terjadi, ya itu bonus, tapi bukan tujuan. Jangan sampai menaruh nilainya kita di situ. Jadi medsos ini adalah alat, medsos ini adalah sebuah media yang Tuhan izinkan ada di zaman ini, dan pasti aku percaya ada tujuan baiknya juga di dalamnya gitu. Walaupun ya apapun lah histori ataupun cerita-cerita di balik tentang tujuan ini, sebetulnya medsos ini tujuannya buat ini loh, ini antikris loh, harus segala macam. Apalagi kalau dikaitkan dengan antikris gitu kan, apa-apa semua antikris gitu, puyeng juga gitu. Tapi sebetulnya kita bisa ngelakuin hal yang baik di dalam sini, tergantung elunya, tergantung kitanya,
kita mau membuat apa di medsos ini gitu. Ketika lo nulis status, lo ketik sesuatu, lo mau komen sesuatu, ya pastikan itu semua adalah bicara tentang Tuhan, gitu. Bicara tentang kebenarannya Tuhan, bukan kebenarannya diri sendiri. Kalau kebenaran Tuhan, ya relatif, bahkan lebih cenderung salah, gitu. Tapi kalau itu bicara tentang Tuhan, kebenarannya Tuhan, ya tadi kalau Bro Agus bilang, ya tetap pasti nggak semua orang bisa terima juga. But it's okay, gitu. Ketika orang nggak terima, ya bukan berarti kita marah, lalu menghakimi. Kan kita hanya menyampaikan. Gitu. Kalau nggak terima, ya sudah, maaf ya. Kan bisa begitu. Jadi, medsos ini baik atau tidak baik, berguna atau tidak berguna bagi diri kita dan bagi Tuhan dan sekeliling kita. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Lo mau jadiin medsos ini apa sebetulnya? Alat pencitraan, alat pengaktualisasian diri, atau menjadikan medsos ini adalah sebuah alat media untuk benar-benar kita bisa memberikan pengaruh yang baik untuk sekeliling kita, minimal yang melihat medsosnya kita. Mungkin dari gue sih gitu, atau lo ada tambahan sebelum kita end? Udah mau habis ya? Kayaknya. Enggak sih, udah. Iya bro, ntar lagi. Udah oke lah. Jadi intinya, intinya gini lah. Pakai medsos kita itu untuk sesuatu yang bermanfaat lah, intinya gitu. Kayak misalnya tadi yang gue bilang, kayak Alkitab, kayak rasul-rasul itu, tokoh-tokoh Alkitab itu nulis Alkitab di zaman mereka sampai zaman kita itu ngebangun hidup kita. Nah, siapa tahu nanti tulisan-tulisan kita itu bukan hanya di medsos ya, tapi kita bisa juga buat karya kita, entah buku, entah apa, entah film, entah konten, entah apapun gitu. Itu bisa jadi mungkin sesuatu yang memberkati generasi kita di tahun-tahun mendatang gitu. Jadi orang akan ingat kita karena karya-karya kita itu, karena jejak yang kita tinggalin. Dan waktu orang ingat kita dan mereka tahu kita anak Tuhan, ya pasti Tuhan dipermuliakan gitu. Jadi jangan orang ingat kita justru kesel gitu kan, orang ingat kita mereka marah gitu. Jadi itu pasti nama Tuhan nggak dipermuliakan dan kita nggak dipanggil buat itu. Jadi pergunakan medsos dengan bijak dan kita harus mikir dulu sebelum kita posting sesuatu. Itu sih. Ya, dan ya inilah apa yang kita ya saya, gua, Bro Agus dan teman-teman yang lainnya dari Student Movement dan The Movers Magazine. Sebetulnya kalau dibilang kita sempat down dengan melihat kenyataan, ya sempat juga teman-teman. Tapi kita semua percaya bahwa apa yang kita lakuin hari ini itu akan ada dampaknya pasti ke depannya. Tapi nggak tahu apakah nanti setahun kemudian, 5 tahun kemudian, ataupun parah-parahnya nih sama sekali gitu nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Tapi gue percaya jejak digitalnya kita. Gitu. Makanya ini setiap live Instagram kita akan posting upload di YouTube. Nah, itu kan akan bertahan berapa tahun dan gue percaya akan ada satu generasi yang akan melihat ini dan menangkap pesan Tuhan ini dan mereka akan ngejalanin ini. Itu sih pengharapan kami nih, pengharapan kita semua ya termasuk Bro Agus di dalamnya, bahwa kita ngelakuin ini meskipun live Instagram kalau bukan narasumber yang punya nama gitu, ya begitulah. Ada kadang 5, kadang 8, kadang 10, ya top-topnya 15. Jangan sedih gitu loh. Apa? Jangan sedih gitu. Nah, nggak sedih. Tapi udah biasa. Tapi ya kita jalanin terus. Karena kita punya pengharapan bahwa kita percaya pasti ada one day, ada satu generasi, ada satu orang lah, minimal satu orang yang melihat ini, menonton ini dan menangkap ini, pesan ini, dan dia akan melakukan ini semua dan lebih powerful dari kita ini. Itu sih pengharapannya kita. Bahwa ya, jadi buat teman-teman progres juga yang lagi puyeng juga, nih kok ibadah yang datang di Zoom cuma 3 Kak, cuma 5 Kak. Oke, jalanin aja dengan apa yang ada. Maupun 2-3 orang doang itu
itu orang loh, itu manusia loh, itu jiwa-jiwa. Harus tetap fokus. Karena ingat sekali lagi, yang Tuhan ajarin bukan bagaimana melihat jumlah. Yang Tuhan ajarin adalah bagaimana kita tetap fokus dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini sama kita. Fokusnya Tuhan, bukan jumlah. Nah, semoga ini bisa menguatkan kita semua, bisa menjadi sesuatu yang baik dan kekuatan buat kita terus menjalani apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kita. Jadi terus baik tidak baiknya itu balik ke kita semua, ke pribadi kita semua. Status yang kita tulis, postingan yang kita posting, ya, itu semua balik ke kita. Kita mau seperti apa, kita mau bagaimana, itu semua balik ke kita. Tapi kalau standarnya adalah kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, standarnya berarti udah beda lagi. Tadi kalau gue boleh ulangin lagi katanya Bro Agus, itu mungkin kalau tulis sesuatu, ini menyenangkan Tuhan nggak ya? Tuhan menyenangkan nggak ya? Atau malah Tuhan disakiti? Tuhan dengan ini. Coba pikirkan. Oke, dari gua sih itu. Nah, closing statement-nya dari Bro Agus sekaligus tutup kita dalam doa. Nah, jadi gini, gue lupa di kitab mana tuh, tapi Paulus pernah bilang gini. Jadi dia waktu itu ada orang yang berdebat ya, golongan Paulus dan golongan Apolos. Nih Paulus bilang gini, kamu golongan Apolos nggak apa-apa. Dibilang Apolos menanam, aku menyiram. Tapi Tuhan yang paling penting tuh Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, korelasinya adalah gini. Bagian kita nih sekarang apa gitu? Kita pelayanan lewat media yang kita bisa. Misalnya kita manfaatin Zoom, kita manfaatin IG, segala macam kita bisa kita manfaatin untuk pelayanan. Nah, soal pertumbuhan, soal nanti berapa orang yang akan diubah dan lain sebagainya itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Karena Tuhan waktu dia mengutus 2 orang murid untuk menginjil itu kan dia juga nggak bilang, pokoknya itu orang harus terima Injil gitu. Nggak bilang gitu. Jadi kalau terima ya puji Tuhan, kalau nggak terima ya udah kebaskan debu dan tinggalkan mereka. Jadi gitu. Kayak Yeremia itu sepanjang hidupnya di pelayanan nggak ada satu orang pun yang bertobat di pelayanan Yeremia. Dan kalau kita fokus sama hasil, mungkin hasil itu kita nggak akan lihat dengan mata kita. Atau mungkin kita nggak pernah tahu, tapi hasil itu kan Tuhan yang menumbuhkan kan. Jiwa-jiwa itu kan Tuhan yang menyelamatkan. Kondisi kita ya, kita hanya sebagai alat aja. Kita hanya sebagai alat, dan disitulah peran kita. Nanti kita akan terima upah itu dari Tuhan. Toh semua ini kita lakukan buat Tuhan kan. Jadi ya udah kita pikir perasaannya Tuhan aja. Nah, Tuhan disenangkan nggak? Kalau disenangkan ya udah gitu. Jadi kita nggak usah berusaha. Kalau kata Paulus ini, kita nggak usah berusaha berkenan sama manusia. Dengan artian dengan itu kita jadi kompromi, dengan itu kita jadi menjilat, dengan itu kita jadi berusaha menyenangkan semua orang dan kehilangan identitas kita gitu. Gitu. Ya, kita nggak bisa nyenangin semua orang, tapi apa yang kita anggap benar, kita anggap baik, kan kita anggap itu bisa memberkati orang, ya udah itu yang kita share. Dan kita harus ingat bahwa kebenaran itu nggak bisa diterima semua orang. Buktinya Yesus banyak musuhnya juga gitu. Dan konsekuensi dari kebenaran, waktu kita kasih tahu kebenaran, yang nggak benar itu pasti akan muncul dan protes. Gitu. Dan itu udah biasa. Dan kita nggak boleh kaget sama hal itu. Oke lah. Oke, thank you buat ya nggak tahu siapa yang nonton, yang masih nonton. Ya pokoknya yang nonton makasih ya. Masih join. Nanti ini akan ada di IGTV-nya ya, Student Movement. Nanti juga kami akan upload di YouTube. Jadi kalau kalian mau nonton ulang atau nggak sempat atau tadi cuma sebentar, kalian bisa lihat lagi tayangannya. Dan kalau berkati, silakan share ke teman-teman kalian yang lainnya supaya diberkati. Oke, kan Bro Agus doa tutup. Ayo. Bapak di surga, kami ucap syukur, terima kasih buat kesempatan kau berikan bagi kami untuk kami sama-sama sharing satu dengan yang lain. Tuhan, kami serahkan sharing kami, pelayanan kami di Student Movement dengan media yang sedang kami persiapkan untuk melayani jiwa-jiwa dan juga generasi muda. Tuhan, kau pakai pelayanan ini, wadah ini
menjadi alat-Mu sehingga banyak orang-orang muda yang akan dibangkitkan menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang melayani, dan terus Tuhan tambahkan api cinta kami kepada Engkau supaya kami tidak menjadi lelah dan tidak menyerah di dalam pelayanan yang sedang kami tekuni ini Tuhan. Terima kasih, pakai semua media Student Movement, baik Facebook, IG, YouTube, Mover Magazine menjadi alat-Mu, menjadi berkat dan menginspirasi generasi kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami persembahkan pelayanan ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Thank you ya bro buat waktunya. Oke, sama-sama. Yuk, God Sampai bless ketemu. semua. God bless.